Halo semuanya, balik lagi ke channel Dimas Dinar. Pernah gak sih kalian kepikiran buat gimana caranya jadi konten kreator atau gimana caranya jadi YouTubers? Nah, di vlog kali ini aku bakal ngebahas tentang konten kreator dan juga YouTuber. Simak terus ya. Sering kepikiran gak sih sama kalian kayak gimana sih rasanya jadi konten kreator, kayak gimana sih rasanya jadi YouTuber? Kayaknya jadi YouTuber tuh enak ya, kayaknya jadi konten kreator tuh enak ya. Tapi kalian tahu gak sih apa aja yang harus dimiliki sama konten kreator atau YouTubers pemula itu? YouTuber dan konten kreator adalah seseorang yang memiliki profesi sebagai pembuat ide dan di dalam video, dan kemudian video itu diupload ke dalam channel YouTube-nya. Dan YouTube sendiri adalah sebuah wadah bagi para YouTubers untuk mengupload semua ide-ide dan kreasinya yang kemudian diupload ke dalam channel mereka masing-masing. Nah, di sini aku bakal ngejelasin modal apa aja sih, modal utama apa aja sih yang harus dimiliki sama YouTuber pemula. 2 hours later. Nah, yang pertama, modal yang paling utama itu sebenarnya niat sama kesabaran. Kenapa niat sama kesabaran? Karena mungkin di awal-awal terbentuknya channel itu sendiri bakalan ngerasa kayak, wah aku harus sukses seperti YouTuber A, wah aku harus menjadi konten kreator seperti YouTuber B. Kita harus, mungkin di awal-awal itu motivasi tuh lagi numpuk-numpuknya, lagi semangat-semangatnya untuk bikin video terus. Gimana caranya kita harus berkreasi. Cuman di saat bulan-bulan selanjutnya seperti bulan kedua, ketiga, keempat, atau bahkan mungkin ada juga yang tahunan, kayak mungkin setahun pertama, 2 tahun pertama seperti itu, di situ mungkin mulai kerasa ya kayak kok viewers aku nggak sebanyak channelnya A ya, kok subscriber aku stuck di angka ini terus ya, nggak nambah, nggak kurang, bahkan hanya stuck di nomor itu. Mungkin saat seperti itu tuh lagi benar-benar diujinya gitu, kayak udah mulai malas dan lain-lain. Atau mungkin juga ada kayak saudara atau temen yang kayak ngejek lah, atau ya itu sebenarnya kayak ujian pertama jadi YouTube sebagai content creator mungkin ya. Penguji kesabaran di awal-awal menjadi content creator. Jadi modal pertama yang harus kita punya itu adalah kesabaran dan niat. Yang kedua adalah kalau kita sudah punya kemauan, kita sudah punya niat, yang selanjutnya kita perlukan adalah kamera. Kalau kemauan dan kesabaran sudah cukup, yang selanjutnya kita harus punya adalah kamera. Tentunya kamera itu sangat diperlukan dong, karena kamera itu adalah modal utama kita untuk melakukan recording video. Kalau tanpa kamera kita bakalan record pakai apa ya kan? Nah, kamera itu adalah modal utama kita dalam memproses sebuah video. Perlu aku tegaskan di sini, untuk pemula seperti kita, ini aku nggak menyarankan langsung pakai kamera yang bagus ya. Tapi aku sendiri saat ini masih recording menggunakan HP karena ya zaman sekarang tuh mungkin terhitungnya sedikit ya handphone yang kameranya masih belum Full HD, karena kebanyakan kamera zaman sekarang tuh kameranya udah bagus-bagus, udah support kayak ya 720 udah termasuk bagus lah. Jadi ya jangan memaksakan kehendak, karena mungkin motivasi kalian tinggi, motivasi kita tinggi, jadi di awal-awal udah prepare segala macam. Tapi kalau misalnya emang belum ada kesiapan biaya dan lain-lain, nggak harus maksain harus pakai kamera kok, kita pakai handphone pun bisa, oke? Nah, yang ketiga adalah editing video. Setelah proses recording, tentu kita perlu yang namanya editing. Entah itu cutting bagian yang nggak penting, entah itu masukin bloopers kalau perlu, entah itu nambahin opening dan ending, atau mungkin nambahin background di balik videonya itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita ngeluh kayak, tapi aku nggak bisa editing,
tapi aku nggak tahu gimana caranya editing. Ya, yang pertama harus kita lakuin saat kita bilang nggak tahu itu dicoba, karena nggak akan ada satu hasil apapun yang langsung sempurna di awal. Kayak aku sendiri bikin video dari aku juga bukan senior atau apapun ya, aku juga bukan mengajari, tapi dari yang aku rasakan, aku di awal nggak bisa editing sama sekali. Aku nggak bisa, tapi aku coba cari tahu, aku cari di Google, aku cari di YouTube, aku tanyain ke teman-teman aku yang emang di ahlinya, kayak editing video pakai apa, terus cara editingnya kayak gimana. Untuk zaman sekarang, editing itu nggak harus pakai aplikasi yang berbayar atau premium dan lain-lain ya, karena aku rasa untuk aplikasi editing ini di PC ada, di laptop ada, di handphone pun ada. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi apapun yang mungkin bisa kita bisa kita kuasain gitu. Kayak mau editing di HP bisa, di laptop juga bisa, aplikasi apapun itu dicoba. Kalau misalnya kalian bilang nggak bisa editing, coba dipelajarin dulu, cobainlah satu video diedit gimana, terus si ininya tuh, si fungsi-fungsi dalam aplikasi editor itu tuh apa aja, kita ulik, kita coba terus, karena semakin kita coba, semakin kita mengulik, semakin kita dicoba lagi, hasilnya pun lama-kelamaan akan semakin bagus. Bakalan bedalah hasilnya saat kita sering coba, sering dilatih dengan yang ya udah gitu. Di saat kalian bilang nggak mau, ya nggak mau, dan nggak mau ngelakuin, itu bakalan jauh berbeda. Jadi jawabannya kalau misalnya saat editing ini, kalau kalian nggak bisa, lakuin aja sebisa kalian, karena lama kelamaan juga kalian akan terbiasa dan hasilnya akan hasilnya tuh akan bagus dengan sendirinya gitu kalau kalian semakin sering latihan. Jadi itu adalah 3 modal utama sebagai YouTuber pemula. Yang pertama adalah niat dan kesabaran. Di sini aku tegasin lagi, niat dan kesabaran di sini tuh kayak gimana sih? Jadi ya seperti yang tadi dijelasin, biasanya di bulan-bulan pertama atau di awal-awal pembuatan video kita bakalan ngerasa semangat banget, tapi di berikutnya bakalan ngerasa malas, takut diejek, atau lain-lainnya. Nah, di saat kita udah ngedown kayak gitu tuh, aku sering banget dikasih tahu sama Dimas kalau misalnya aku ngerasa malas bikin video, aku ngerasa malas bikin konten, aku nggak mau berurusan dengan yang namanya YouTube, aku nggak mau berurusan dengan namanya konten, karena aku ngerasa YouTube aku gak bertambah, YouTube kita stuck di situ kayak gitu, dan aku lagi ngerasa malas-malasnya. Dimas selalu bilang, cobain satu konten lagi, cobain satu video lagi. Mungkin di konten yang pertama kita nggak bisa naik karena itu bukan bukan konten yang bagus. Mungkin satu konten lagi kita bakal naik. Terus misalnya di konten berikutnya kita masih belum bisa naik. Selalu berpikiran kayak mungkin satu konten lagi, dan jangan pernah nyerah buat saat down kayak gitu tuh kita berhenti, jangan kayak gitu. Kita harus terus-terusan ikhtiar, istilahnya ikhtiar sampai akhirnya ya Allah kasih rezeki kita. Mungkin kalau memang itu jalannya kita bakalan ngerasa kita bakalan dapat rezekinya, kita bakalan dapat hasilnya juga. Nah, yang kedua, kamera di sini gak harus memaksakan menggunakan kamera yang bagus ya, karena kita juga bisa menggunakan kamera dari handphone. Yang ketiga adalah editing. Di saat kalian melakukan editing ini, kalian jangan pernah bilang gak bisa, karena gak ada hal apapun yang bisa instan. Gak akan ada apapun yang saat di awal kita langsung jago, kita langsung jadi masternya gitu, enggak kan. Jadi saat kalian bilang gak bisa, dicoba. Apapun itu hasilnya, mau sejelek apapun, sebiasa apapun itu hasilnya, dicoba lagi dan coba terus. Oke? Kayaknya cuma segitu aja yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bisa ngebantu.
Dan mungkin untuk kalian yang mau nambahin apa aja sih, atau mungkin kritik sarannya, bisa langsung di komen ya di bawah. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum.